Dan seringkali yang namanya kebijaksanaan dan roh hikmat ini bisa didapat atau kita belajar itu bukan hanya dari kesuksesan atau keberhasilan seseorang, saudara. Tapi seringkali malah banyak kali kita belajar itu dari kegagalan, saudara. Saudara, untuk belajar nggak harus kitanya ini harus mengalami, saudara. Orang yang berhikmat, dia bisa belajar dari kegagalan orang lain, supaya hidupnya dipimpin oleh Tuhan dan dia diingatkan untuk jangan melakukan hal ini, supaya saya tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi seringkali ini kita ini senangnya ini kalau belajar ini dari keberhasilan seseorang. Wah, kita senangnya lihatnya orang kalau udah berhasil, udah top, wah diikutin apa. Tapi kita nggak pernah atau jarang orang yang melihat prosesnya itu seperti apa, saudara. Untuk masuk, untuk naik ke puncak, itu ada proses yang harus dilalui, saudara. Dan seringkali banyak orang itu gagal jatuh bangun dalam proses. Saat pendakian menuju puncak itu nggak mudah, saudara. Ada kerikil-kerikil yang bikin kita kepleset, saudara. Mungkin ada tanah yang susah untuk diinjak, untuk kita boleh naik. Ada angin yang kenceng kalau kita mau naik ke atas gunung, saudara. Tapi banyak orang yang ngomong, waduh, seringkali itu kalau kita udah sampai di atas itu, yang namanya cuaca kadang-kadang awan gelap tiba-tiba turun, tiba-tiba dingin, anginnya kenceng, itu yang membuat kita ini susah untuk sampai puncak. Nah, saudara, firman Tuhan di awal tahun, Ibu Nani juga udah berkata, kita ini harus sampai to the top. Katakan, to the top. Kita harus sampai ke puncak, saudara. Tapi memang seringkali untuk menuju ke puncak itu, kita juga harus belajar dari kegagalan, dari keberhasilan orang juga kita harus belajar. Saudara, biar ini boleh menjadi perenungan dalam hidup kita. Karena kita percaya, saya percaya Tuhan rindu untuk kita semua mencapai ke puncak. Tidak ada yang gagal, tapi kita bisa belajar dari kegagalan dalam tokoh-tokoh Alkitab ini. Untuk kita tidak gagal, tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi kita percaya Tuhan punya dan memberikan kuasa, kekuatan kepada setiap kita. Walaupun saat ini kita mengalami yang namanya kejatuhan, kegagalan. Ingat, saat ada firman Tuhan memperingatkan kita, kita menjadi punya hati yang cepat mau bertobat. Yang pertama tadi apa, saudara? Kegagalannya karena apa? Karena tidak taat. Diingat ya, saudara ya, jangan cuma 40% jadi 20%, jadi 10% ya, saudara ya. Gagal karena apa, Saul? Karena tidak taat. Yang kedua apa? Karena membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Membuat roh iri hati itu masuk. Yang ketiga apa? Tidak mau bertobat. Saya berdoa biar setiap kita diluputkan dari semuanya ini.